Di perjalanan anak ketiga ini persiapan mentalnya tuh untuk menyambut anak ketiga, kemudian memikirkan secara matang steril atau KB. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bintang Jagoan Neon Channel. Kali ini setelah sekian lama kita mau sharing sesuatu yang di luar dugaan banget. Ini kita mau persiapan lahiran anak ketiga, guys. Setelah sekian lama tidak muncul dari kontenan ya, karena penyesuaian yang begitu berat, kemudian ngehandle toddler, terus transisi bayi ke toddler dan dalam kondisi hamil. Dan sekarang sudah mulai stabil, guys. Ini sudah masuk usia di 33 minggu. Tapi video ini bakal tayang setelah lahiran ya, guys. Jadi saat video ini tayang mungkin dalam kondisi sudah ada bayi lagi kayak gitu. Dan ini persiapan anak ketiga yang jaraknya hanya sekitar kurang lebih 15 bulan. Jadi di usia 7 bulan itu tanpa disengaja, tanpa rencana dikasih rezeki lagi sama Allah, guys. Nah, ini persiapannya karena bener-bener jaraknya sangat dekat ya. Ini perlengkapan newborn yang 1 bulan pertama terpacking rapi, karena memang waktu 1 bulan pertama itu full terpakai, kemudian setelah usianya 1 bulan itu ini disimpan rapi, pakai plastik yang vakum gini supaya lebih padat. Kemudian ini ada banyak barang lungsuran juga, yang pasti lungsuran Mas Najmu, terus Mbak Najma, dan ini ada beli beberapa barang yang nggak mungkin pakai lungsuran ya, guys. Ini kita mau bongkar dulu yang lungsuran dari anak pertama ya. Ini dari zamannya Mas Najmu, terpacking rapi. Kemarin tuh sempat punya rencana, ini kita buka dari sini ya biar udaranya. Sempat ada rencana kalau barang-barang perbagian ini mau dikeluarkan dari simpanan kontainer gitu, tapi kok kayak maju mundur rasanya kayak masih berat gitu. Ternyata ya mau ada 1 bayi lagi, guys. Nah, ini kita buka ya. Ini ada celana pop, itu bener-bener yang udah tersortir, yang bakal kepake banget gitu loh, guys. Jadi yang nggak terpakainya sudah sudah disingkirkan, sudah dikeluarkan dari rumah ya. Ada yang dikasihkan, ada yang disumbangkan, ada yang kebanyakan terus akhirnya nggak terpakai itu terus dimanain gitu. Ini ada celana pop 6 biji, kemudian ini celana pop juga 3, jadi 9 celana pop. Kemudian ini gurita perkat yang anak pertama masih terpakai, Mas Tanya itu masih pakai karena masih ada kayak kekhawatiran kayak gitu. Anak kedua Najma, Mbak Najma ini benar-benar nggak terpakai tapi masih tersimpan ya. Kemudian ini ada kain bayi, kain bedong. Sudah ini 3 itu yang tersimpan karena yang bahannya menurut saya cukup kaku, jadi hanya sebulan pertama untuk alas ompol dipakainya. Tapi untuk kain-kain bedong lainnya yang memang lembut dan bisa dipakai untuk kayak selimut atau sekedar untuk alas tidur itu saya pisahkan, dan terpisah itu masih dipakai oleh Mas Najmu dan adik Najma. Kalau kayak buat selimut gitu. Yang ini tersimpan karena bahannya agak kaku, tapi ini nyerap banget air. Ini ada 3, mengap-mengap ya, guys. Ya, udah 33 minggu, lumayan berat. Kemudian ini ada baju-baju bayi. Baju-baju bayi yang dari rumah sakit. Kemudian ini yang ada yang Mbak Najma kemarin beli 4 baju, masih
Masih oke banget ini, karena ya memang dipakainya hanya sebulan pertama, beneran sebulan pertama aja. Ya mentok-mentok 2 bulan lah. Ini ada yang lengan panjangnya ada 4 berarti. Kemudian yang lengan pendeknya ada 4 terus 7 lengan pendek 7, ini longsuran ya. Kemudian lengan panjangnya ada 4. Ini masih oke guys, warnanya juga masih bagus-bagus. Kemudian ini ada topi baju dari rumah sakit yang zamannya Mbak Najma belum kepakai. Kan pulang dari rumah sakit itu boleh mau pakai apa persediaan yang disediakan rumah sakit atau pakai baju sendiri. Kemarin pas Mbak Najma itu dipakai punya sendiri. Dan ini ada topi bekas Mas Najmu juga. Longsuran Mas Najmu sama guys, labelnya RS Kia. Kemudian ini ada zaman Mas Najwa pakai yang ini satu pasang. Yang ini zamannya Mbak Najma beli, tapi pas sekarang nggak beli lagi guys. Ini kan ada 2 pasang yang masih baru banget, ini kadoan zamannya Mbak Najma. Kemudian ini ada bedong instan, ini sempat mau di pre-love tapi nggak jadi guys, atau kayak masih sayang gitu loh. Ini ada 2. Kemudian ini popok kain ini terpakai bener-bener di 1 bulan pertama. Ini ada berapa ya, 4, 8, 12, ada 1 lusin, ada 8, 20. Ini juga ada, berarti kurang lebih 2 lusin setengah. Popok kain ini 2 lusin setengah, yang mana dipakai benar-benar pas 1 bulan pertama, karena ya pipisnya kan berkali-kali, kemudian pupnya berkali-kali, jadi pas zaman Mas Najwa itu tidak terpakai karena kayak masih penyesuaian yang bener-bener kaget gitu punya bayi ya, jadi lebih milih pakai diapers. Kemudian zamannya Mbak Najma ini udah mulai agak enjoy dan dibantu ada yang bantu nyuci, jadi pakai popok, dan ini bener-bener terpakai banget. Jadi sehari itu sebulan pertama tuh tanpa diapers kecuali mau pergi atau malam, jadi kalau siang pakai full yang popok kain kayak gitu. Nah, ini terpakai banget. Nah, yang nggak bisa dilungsur, ini tadi udah nyicil beberapa yang kita beli, yang kita siapkan. Ada kain, ini nambah kain besar ya, kain jarit 1. Kemudian ini pembalut nifas, ini sekali pakai ya guys, pasti ibu dibutuhkan. Kemudian ini buat cebok bayi, ini bermanfaat banget karena kalau kita pakai tisu basah khawatirnya iritasi atau nggak cocok, karena kan agak wangi-wangi ya. Kalau pakai yang kapas bulat-bulat gini, pakai air hangat itu lebih praktis dan lebih aman. Kemudian ada ini tisu basah ini tetap butuh. Tisu bayi apalagi ya, ini tisu bayi butuh banget. Kemudian ini ada gebrakan baru guys. Jadi ada kayak semacam inovasi dari yang munculan di TikTok ya zaman sekarang. Popok kain ini supaya tidak gonta-ganti terus atau hanya membutuhkan beberapa biji saja, itu nanti dilapisi sama underpad. Underpadnya ini udah dipotong-potong sesuai ukurannya, disesuaikan jadi ini saya beli online. Ukurannya tuh ada yang macam-macam ya, ada yang memang untuk usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Ini yang ukuran berapa ya, pokoknya kurang lebih yang usia 2 bulanan agak besar, jadi disesuaikan dengan ukuran popok kainnya. Kebetulan popok kainnya ini agak besar, jadi saya beli yang agak besar ini. Jadi underpad yang besar itu nih, kita buka yang besarnya ya. Underpad yang besar ini sama tokonya itu inisiatif dibikin dipotong-potong kayak gitu guys, dipotong-potong terus dijahit sampingnya
jadi disesuaikan kebutuhan. Ini kalau 1 lembar gini kan besar toh. Nah ini saya beli yang 1 lembar juga untuk nyoba dipotong-potong sendiri. Kalau yang ini yang udah beli jadi beli 2 macam. Ini toko Orange ada, nanti linknya saya sertakan di deskripsi video ini ya. Nah ini pokoknya tujuannya untuk supaya tidak langsung kena kain si pipis atau pupnya, jadi ini hanya sekali pakai ya. Kemudian bantal bayi, tentunya ini lungsuran, dan ini ada bantal apa namanya itu, olus ya, olus yang isinya kulit kacang hijau. Ini lungsuran juga ya. Kalau ini diapers. Nah untuk ini juga selain dipakai untuk popok kain, bisa di double di diapers. Jadi kan kalau diapers itu hitungannya per A-nya cukup berharga ya, maksudnya kalau seandainya sehari ngabisin 10 diapers kan eman-eman, dan akhirnya bisa diakalin dengan diapers terus dilapisin sama underpad ini. Underpadnya disesuaikan ukurannya, jadi kecil-kecil gitu. Kalau diapers kan memang segitu ukurannya, terus dilapisi underpad, jadi nanti yang gantinya underpadnya gitu. Kemudian ini ada sabun mandi baru ya. Kalau ini ada apron, tetap dibutuhkan guys, karena kita akan mulai mengasihi lagi. Kemudian ini ada baju-baju Mbak Najma. Nah, karena prediksinya bakal perempuan lagi, jadi baju Mbak Najma yang selisihnya hanya 15 bulanan itu benar-benar terpakai banget. Jadi setahun ini tuh nggak making jauh-jauh perbajuan Mbak Najma, jadi udah ya besok bakal kepake bareng gitu guys. Ini yang pas bayi usia 3 bulanan ya, ada setelan pendek, setelan panjang, kemudian ada slip suit, ada romper. Nah ini terpakai, ini lungsuran Mbak Najma banget ya. Kalau yang lungsuran Mas Najma tuh yang bener-bener netral, yang baju-baju newborn gitu aja. Selebihnya memang lungsuran Mbak Najma. Kemudian ini kemarin kita nambah beberapa ya masa apa kalau untuk newbornnya mungkin bisa pakai semuanya yang lungsuran, kemudian mikir masa nggak dibelikan baju sama sekali gitu yang baru. Terus akhirnya kita beli, ini ada celana, bukan celana pop ya, karena mikirnya jangka panjang. Kalau celana pop kan hanya pas usia 0-3 bulan. Terus ini beli celana yang biasa 2, celana panjangnya 2, karena celana panjangnya kan masih dipakai Mbak Najma, jadi ya nambah 2 lagi. Kemudian ini apa namanya tuh, di kaos dalam, menurut saya daripada ya usia misalkan 2 bulan 3 bulan lah, daripada pakai perekat atau gurita kan udah nggak diperbolehkan ya, saya lebih prepare menyediakan kaos dalam seperti ini. Jadi kalau untuk lapisannya pakai langsung kaos dalam aja. Kemudian ini nambah baju lengan pendek 2, 0-3 bulan ya kurang lebih. Kemudian baju panjangnya juga kita nambah 2, waslap, handuk yang nggak mungkin lungsuran karena semua masih dipakai. Handuk Mas Najwa dari zaman bayi sampai sekarang masih ada yang dipakai, jadi awet ya. Kemudian Mbak Najma kan baru satu tahun, sekarang berarti 14 bulan usianya, ini juga masih dipakai. Jadi adik bayi yang mau lahir belikan anduk yang baru. Kemudian alas ompol ini lungsuran dari zaman Mas Najmu, dan nambah 2 kain bedong guys, 2 kain bedong yang lembut banget itu loh, beda sama yang tadi ini. Kalau yang ini kan biasanya dipakai untuk darurat kalau udah kehabisan yang lemas, jadi ini hanya untuk alas. Kalau yang ini tuh untuk bedong, untuk selimut, itu enak banget. Jadi ini kayak lentur gitu loh guys, cuma nambah 2. Nanti sisanya tuh koleksinya Mas Najwa masih ada. Terus kemudian zamannya Mbak Najma juga kemarin sempat nambah 2. Yang zamannya Mas Najwa memang yang agak banyak, ada sekitar 6 kalau nggak salah. Jadi udah
cukup ya 6, 8, 10 kain bedong yang lemes kayak gitu. Dan ini satu lagi yang harus selalu disediakan ketika ada bayi, bahkan nggak hanya ada bayi, ada anak kecil yang pakai diapers, krim baby ini harus selalu ada karena butuh guys, ruam tuh pakai ini bisa, kemudian saat mengasihi ada lecet-lecet juga pakai ini bisa kayak gitu. Jadi kalau untuk persiapan anak ketiga tuh benar-benar sedikit dan nggak yang seheboh anak pertama, anak kedua ya agak heboh, cuman menurut saya ya nggak seheboh anak pertama. Anak pertama kan benar-benar yang semua disiapkan ya, mulai dari kasur, kemudian selimut yang untuk pergi, gendongan, kemudian bantal, semuanya masih ada. Jadi bantal Mas Najmu yang zaman bayi itu kan belinya bukan yang bantal bayi yang kecil banget itu, yang segede gini bukan, tapi yang agak besar yang untuk balita, dan sampai sekarang masih terpakai. Kemudian gendongan masih lengkap, ada SSC, ada jarik, ada geos. Kemudian yang zaman Mbak Najma itu nambah yang geos fit. Semua udah cukup lah hal itu. Jadi kayak sekarang tuh kayak cuma nambah yang bener-bener nggak bisa dilongsor, kayak anduk sama beberapa baju aja buat nambah kayak gitu guys. Ya sharing anak ketiga seperti itu ya persiapannya. Kemudian persiapan lainnya lebih ke persiapan mental sih guys, karena bakal menghadapi bayi, toddler, dan anak usia prasekolah, toddler, sama bayi. Kita pasti bisa kayak gitu. Kemudian setelah ini bakal ada rencana steril. Di perjalanan anak ketiga ini persiapan mentalnya tuh untuk menyambut anak ketiga, kemudian memikirkan secara matang steril atau KB. Saya lebih direkomendasikan sama dokter itu ke steril karena sudah ada 3 kali riwayat SC, 1 KET. Jadi tuh udah cukup lah guys, sesuai umur udah mau memenuhi. Kemudian anak pertama paling besar itu udah di atas 5 tahun, udah 3 anak. Kemudian persetujuan suami istri juga kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman steril juga boleh sharing di kolom komentar ini. Kalau untuk KB jangka pendek yang jangka panjang itu karena ada beberapa alasan riwayat kesehatan sebelumnya, jadi saya tidak memilih itu. Dan anak pertama ke kedua itu tidak menggunakan KB medis karena ya alasan riwayat kesehatan. Kemudian anak kedua ketiga ini juga belum, dan sampai akhirnya dikasih lagi dan dikasih jalan atau direkomendasikan untuk ya udah steril aja seperti itu guys. Semoga semuanya lancar dan insya Allah HPL-nya bulan depan ya, antara Oktober November. Gimana tergantung kesiapan bayi yang mau dilahirkan dan ibu, karena yang ketiga ini juga sesar terencana lagi. Kalau mau normal tuh kayak udahlah jauh dari harapan, seperti itu guys. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.